Selamat malam Bapak Ibu, Shalom semuanya. Shalom. Yang ada di rumah-rumah Shalom. Shalom. Berapa banyak rindu memberi yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Bisa lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Ibadah malam hari ini akan segera kita mulaikan. Mari bersama-sama kita menyiapkan seluruh kehidupan kita. Saya ajak kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh selalu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Malam hari Tuhan, dengan penuh sukacita kami mau memuji Engkau. Kami mau meninggikan Tuhan kami, Allah kami. Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Allah kami, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan Engkau. Itu semua berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau sambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, bersukacita bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Mari bersama-sama kita mau berpuji bagi Tuhan. Siapa?
siapa? Di atas segala nama Yesus. Nama Yesus di atas. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Percaya bahwa hanya nama Yesus, nama di atas segala-galanya. Amin. Nama di atas segala nama, hanya nama siapa? Hanya nama siapa? Berikan tepuk tangan yang jauh lebih meriah untuk Raja kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Namamu sungguh besar, namamu sungguh ajaib. Sungguh perkasa, sungguh heran Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, yang kami boleh nikmati, yang kami boleh rasakan sampai malam hari ini Tuhan. Sebab kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan turut campur tangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan sepenuh hatimu sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Aku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, yes Lord. Kami mau selalu memuji-muji Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian, kemuliaan bagimu Tuhan. Oh, semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Aku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Kami mau selalu menyembahmu Tuhan. Kami mau selalu memuji-muji Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian, segala penghormatan. Oh, kami mau memujimu, kami mau memuji Kau, ya Tuhan. Kami bawa pujian, kami bawa pengagungan hanya bagimu Tuhan. Mari sembah Tuhan dengan sepenuh hati, sembah Tuhan dengan segenap jiwamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat segalanya, segala kemuliaan bagi Yesus Tuhanku. Kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan, dimuliakan nama-Mu. Oh Yesus Tuhan. Ya Ralaba takara laba ya Ralaba syengkene Ralaba kara laba 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 laba. Hidara laba takara laba syikiti Ralaba takara laba laba laba. Mari menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Kau yang ada di tempat ini, kau yang ada di rumah-rumah, mari bawa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Menyembah Tuhan dengan sepenuh hatimu, menyembah Tuhan dengan segenap hatimu, menyembah Tuhan bawa yang terbaik. Di dapat takana
Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir urapan-Mu Tuhan, mengalir di tempat ini, di rumah-rumah, mengalir jamahan-Mu, mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Jiwa kami, ya Tuhan, kami bawa persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Kami bawa korban pujian, kami bawa korban syukur Tuhan. Yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih
Puaskan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, karena bakana base, ina lama se kaya nalabo, ina nalabo, iya lama kana barala base, kaya lama kana lama, iya lama nalabo. Kasih-Mu mengalir, Kasih-Mu mengalir. Mari engkau yang sudah dikaruniai berbahasa roh, mari malam hari ini kita berbahasa roh yang kuat. Engkau yang belum dikaruniai berbahasa roh, terus bermazmur bagi Tuhan, terus bermazmur bagi Yesus. Naikkan puji-pujian, naikkan lagu-lagu-Mu yang indah. Oh, ralabakana matakana mase, naikkan ucapan syukur-Mu. Inaralama sekenaralama, iaralama sekenaralama, iaralama kanaralama, ralama sekenaralama, karalama, inakanaralama sikiriaralama. Roh Kudus yang bekerja saat ini, Roh Kudus yang bekerja di tempat ini, Roh Kudus yang bekerja di rumah-rumah kami. Hanya Roh Kudus yang bekerja. Oh, nehana mata kana base, ina mata kana ralaba shikiri aralaba karalaba, ya ralaba kana mase kana ralaba ya, ina kana ralaba se, ya ralaba ralaba Jesus, ya ralaba karalaba ralaba shikiri ralaba kana ralaba karalaba. Terus menyembah, oh nakana rabakana base, inarala matakana namase, oh nalamase kiriana namase. Yes, yes, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, Yesus, Yesus, panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, hanya nama Yesus sanggup memulihkan, nama Yesus sanggup menyembuhkan, nama Yesus sanggup membebaskan setiap engkau yang terikat, setiap engkau yang terbelenggu. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Mari berseru, berseru panggil namanya, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus. Terus penuhi, oh karena harala baka dabase, lala bahana lala bataka lala base. Yes, yes. Terus nikmati, oh karena harala bataka dabase. Terus nikmati hadiratnya, nikmati kehadiran Yesus. Oh nama se kenara labo. Yes, yeah, yes, Lord, yes, Lord.
Tempat ini Allah Roh Kudus bekerja seluas-luasnya, manjangkan setiap yang ada di rumah-rumah. Ya Roh Kudus, yes. Inahana matakana mase, ora la masikini, ora la bakana, ora la barala, 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 barala. Yes, Lord. Oh Jesus. Nikmati hadiratnya. Nikmati kehadirannya malam hari ini. Dia ada di dalam hatimu. Dia hidup dalam kehidupanmu. Nikmati Tuhan Yesus malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau melihat setiap hati kami yang begitu rindu, haus akan Engkau Tuhan. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Terus mengalir. Terus ya Roh Kudus. Oh ya. Yes. Yes Lord. Yes. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Yesus bebaskan rohmu saat ini Bapak Ibu, katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan. Biarkan air matamu mengalir saat ini. Sebab setiap air mata yang keluar dari hatimu yang penuh kesungguhan, ketika kau menyembah Tuhan, Tuhan menampung setiap air matamu dalam kirman-Nya. Yes Lord. Dengan sepenuh hatiku, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Yes Lord. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Yesus termulia.
Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan. Yes Lord, Kau melihat setiap kerinduan hati kami malam ini Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, bahkan kami yang ada di rumah-rumah, Kau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, nyatakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan. Oh Tuhan, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Yesus termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai pernah. Yes Lord, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku hanya Yesus, Engkau yang termulia. Oh Tuhan Yesus, ya. Oh yes Lord. Yes, ya. Keindahan-Mu Tuhan, Yesus termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan. Mengalir kuasa Roh Kudus. Yes. Oh kadahara lama kadara lama sakedera lama kadara. Ira mata kadara lama sakedera lama 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 lama. Ira lama shikiriara lama kadara lama sakedera lama kadara lama lama. Ira lama kadara lama sakedera lama lama. Yes Lord, cinta. Ira lama sakedera lama. Angkat tinggi-tinggi kedua tangan menikmati Tuhan malam ini. Oh Tuhan Yesus, kerinduan. Biarlah pujian benar-benar keluar dari hatimu yang terdalam. Bahwa hanya Yesus yang termulia, yang terindah. Yes, Lord Jesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan. Ini kerinduan kami Tuhan. Mutiara tak ternilai pernah milikku Tuhan. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di matamu Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Yesus termulia.
hidup kami dengan roh-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh terima kemenangan itu. Kau yang ada di tempat ini, kau yang ada di rumah-rumah, terima kemenangan malam ini terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Ku rasakan kuasa-Nya. Kami terima kelepasan. Ku yakin, aman. Yes, Lord, ku rasakan kuasa Tuhan tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Oh, cinta. Ku yakin Yes, urapan-Mu mengalir, urapan-Mu dicurahkan. Oh, yes, api-Mu Tuhan dicurahkan di tempat ini. Ada kemenangan. Ku yakin selalu hadir Tuhan. Terjadi di sini. Haleluya, haleluya, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Nya. Oh, Jesus, ku yakin Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Ku yakin Kau hadir. Ku yakin. Haleluya, haleluya, bagimu segala puji dan serah. Yes. Ku yakin Kau nyata. Kami terima kemenangan terjadi di sini. Oh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
Yes. Oh, Jesus. Manis dan lembut Engkau memanggil kami. Mari malam hari ini belajar menikmati Tuhan. Oh, masing-masing pribadi dengan Tuhan malam hari. Oh Jesus, oh Jesus. Buka hatimu, buka hatimu. Oh, dakana masyekeneralabaka. Buka hatimu malam ini. Oh, kana mata karalabaka. Lebih lagi, lebih lagi. Esyekenaharalabakaralabara. Oh, kana haralabasha. Oh, kana haralabashi kiriara. Idakadara. Inahabakada basekedekara.
Terima kasih Bapa yang baik. Indah satu doa dan pengakuan kami. Engkaulah segalanya bagi kami ya Bapa. Bahkan keindahan-Mu memudarkan dunia. Engkaulah harta yang aku miliki. Dan pada malam ini Tuhan, kami yakin percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami rasakan Tuhan urapan-Mu melimpah bersiap kami. Kami rasakan zaman dan selamatan-Mu Tuhan. Kami rasakan Roh Kudus mencengkeram setiap hati kami. Karena kami yakin percaya malam ini akan terjadi Tuhan sesuatu yang luar biasa. Kami rasakan urapan itu turun ke atas kami. Kami rasakan lawatan memenuhi setiap kami. Ina makaya darah masih kita boya nama ya darah masih kita bokala 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 bokala. Api Roh Kudus tercurah pada saat ini. Kekuatan kuasa-Mu terjadi saat ini. Terima kasih Roh Kudus. Berbicara saat ini Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau mengendalikan setiap kami. Engkau yang memenuhi setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dan saat ini Tuhan Kau urapi melalui bibir hamba-Mu. Agar setiap perkataan ada kuasa di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami alaskan dan sadarkan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya. Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam ini saya rasakan urapan Tuhan luar biasa. Saya rasakan zaman lawatannya terjadi pada setiap kita. Yang percaya katakan amin. Luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, malam ini ada satu tema yang Tuhan berikan pada setiap kita. Yaitu dengan tema dipenuhi Roh Kudus. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus. Dan apa sih arti dipenuhi Roh Kudus itu. Dan apa sih tanda-tandanya orang kalau dipenuhi Roh Kudus itu. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin percaya malam ini adalah malam yang baik. Amin saudara. Dan saya yakin percaya setiap kita akan pulang mendapatkan mujizat yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Dan bukan hanya itu saja, saya yakin percaya baik yang di onsite maupun yang di online malam ini akan terjadi keajaiban dalam kehidupanmu. Malam ini akan terjadi mujizat dalam kehidupanmu. Malam ini akan terjadi perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kita langsung saja kita akan membuka dan kita akan membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Karena firman hari ini saya akan bagi menjadi 3 hal yang besar. 3 hal yang besar agar kita bisa mudah belajar. Yang pertama, apa sih dipenuhi roh itu bagaimana? Ya. Dan kembali lagi tanda-tandanya apa. Dan bagaimana caranya dipenuhi. 3 hal besar ini kita akan bahas secara singkat. Yang pertama saya akan bacakan, mungkin Pak Titi bisa bantu saya membacakannya di dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Begini bunyinya, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, jelas di dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan janganlah engkau mabuk oleh anggur. Tetapi di sini kita diperintahkan dan firman ini mengatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin saudara.
Ini adalah firman, ini adalah perintah bahwa saudara dan saya harus penuh dengan roh Tuhan tentunya. Dan mungkin saudara bertanya, bagaimana sih caranya supaya saya dipenuhi Roh Kudus? Dan malam ini kita akan membahas. Yang pertama, hal besar yang pertama kita akan bahas, apa yang dimaksud dengan penuh Roh Kudus itu apa? Yang dimaksud dengan penuh Roh Kudus itu apa? Apa sih penuh Roh Kudus itu apa? Saudara yang kasih Tuhan, sebelumnya saya akan menjelaskan kepada saudara. Ada firman yang kita baca, asal engkau percaya maka engkau diberikan Roh Kudus. Maka engkau akan menerima Roh Kudus. Amin saudara. Itu artinya setiap kita orang percaya, pasti di dalam dirimu ada Roh Kudus. Kalau dirimu tidak ada Roh Kudus artinya engkau bukan orang percaya. Jadi kalau hari ini kita percaya Tuhan, itu artinya di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus. Lalu kenapa tadi diperintahkan kita harus penuh dengan Roh Kudus, Bu? Bukankah di dalam diri saya sudah ada Roh Kudus? Kenapa tadi dikatakan hendaklah kau penuh dengan Roh Kudus? Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita yang percaya Tuhan, setiap kita yang menerima Tuhan, kita menerima Roh Kudus. Tapi kita menerima Roh Kudus bukan berarti kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya berikan satu ilustrasi. Di sini ada botol. Saudara lihat ada airnya apa enggak, saudara? Ada. Tapi airnya ini enggak penuh. Ibaratnya ketika kita percaya Tuhan, ketika kita terima Tuhan, kita menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus bukan berarti kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Seperti botol ini, di dalam botol ini ada air, tapi air ini tidak memenuhi botol ini. Itu artinya setiap kita yang percaya Tuhan, kita sudah menerima Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu belum memenuhi hidup kita. Makanya firman Tuhan dari sini dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi sekali lagi, apa yang dimaksud dengan penuh dengan Roh Kudus? Kita akan baca kembali di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, itu artinya setiap kita orang percaya diberikan Roh Kudus. Engkau sudah menerima Roh Kudus, dimeteraikan Roh Kudus itu. Tapi sekali lagi, menerima Roh Kudus berbeda dengan dipenuhi Roh Kudus. Seperti tadi saya katakan, botol ini ada air, tapi air ini belum memenuhi botol ini. Nanti kita akan lihat tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu. Apakah kita sudah ada tanda-tanda itu? Kalau engkau sudah punya tanda-tanda itu artinya engkau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan hari ini kalau kita belum penuh, kita pulang, kita akan mendapatkan kepenuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Dan satu hal lagi kita akan baca di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 dan Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, kita akan baca. Begini bunyinya Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 dikatakan, ketika mereka berdoa dan bergoyang tempat itu, mereka akan penuh dengan Roh Kudus. Kita akan mendeteksi apa sih penuh dengan Roh Kudus itu. Kita akan belajar agar kita semakin hari semakin mengerti. Kita akan belajar pelan-pelan secara sederhana. Apa yang dimaksud dengan penuh Roh Kudus. Di sini dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Seperti mungkin itu bahasa roh yang kita dapatkan. Saudara yang kasih Tuhan, di sini akan ada satu yang kita akan deteksi. Apa sih yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu? Apa maksudnya? Kita akan lihat contohnya. Apa yang dimaksudkan dengan penuh Roh Kudus itu. Di sini dikatakan maka mereka dengan berani memberitakan firman. Ini salah satunya. Kalau orang itu dalam dirinya penuh dengan Roh Kudus, dia akan berani bersaksi, dia akan berani berbicara tentang kebenaran. Mereka berani berbicara memberitakan Injil, bukan berani gosip, tapi berani memberitakan Injil, berani berkata benar. Itu artinya di dalam dirimu ada
Roh Kudus. Engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55. Begini bunyinya, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Amin. Saudara pasti tahu kisahnya Stefanus. Bagaimana Stefanus, seseorang yang hatinya lurus, seseorang yang luar biasa. Ketika dia berani memberitakan Injil, walaupun dia punya risiko dihujam batu sampai mati. Betul saudara? Mungkin hari ini ada banyak batu menghujam hidupmu. Mungkin batu itu berbicara tentang ekonomi. Mungkin batu itu berbicara tentang kesehatanmu sedang dihujam. Tapi kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, engkau tetap berani berbicara tentang kebenaran. Engkau tetap berbicara tentang kabar keselamatan. Itu artinya miliklah kepenuhan Roh Kudus dalam hidupmu. Tapi kalau orang hanya percaya dan menerima Tuhan, memang ada Roh Kudus dalam diri kita. Tapi kita menjadi seseorang yang takut. Kita menjadi seorang yang pengecut. Kadang-kadang kita menyangkal Tuhan. Kadang-kadang kita menukar iman kita dengan harta mungkin, dengan jabatan mungkin, dengan cinta mungkin. Itu artinya kita ada Roh Kudus tapi belum penuh sehingga bisa kita jatuh. Betul saudara? Makanya jangan heran. Berapa banyak anak-anak Tuhan berpindah kepercayaan. Apakah mereka tidak punya Roh Kudus? Punya, tapi belum penuh. Tapi mereka tidak berani untuk menghadapi kesulitan, kesesakan. Seperti Stefanus, dia dihujam batu sampai mati. Tapi dia tetap memperkatakan Tuhan di atas segalanya. Bahkan dia berbicara ketika dia mati, dia katakan Tuhan terimalah rohku. Bahkan dia katakan Tuhan ampunilah mereka. Itulah tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lanjut di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 9 sampai 10. Begini bunyinya, tetapi Saulus yang juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Amin. Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang terjadi di dalam dunia ini. Berapa banyak orang takut, tapi saudara melihat di sini Saulus yang disebut juga Paulus, ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia berani melawan iblis. Bahkan dia berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Bahkan dia berani memperkatakan seperti itu. Bukankah hari-hari ini orang yang lurus hatinya justru diturunkan. Orang yang jujur justru dihilangkan dan dilenyapkan. Justru sekarang berapa banyak orang yang bengkok hatinya. Berusaha untuk membelokkan jalan orang yang lurus. Tapi biarlah hari ini kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Agar kita berani menolak. Agar kita berani memperkatakan kebenaran. Agar kita berani membela yang benar. Jangan abu-abu. Betul saudara? Dan selanjutnya kita akan lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 15. Lukas pasal 1 ayat 15. Sampai 16. Sampai 16 begini bunyinya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Amin. Ia, ayat 16. Iya. 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, inilah Yohanes. Bagaimana Yohanes sejak di dalam kandungan ibunya, dia sudah diurapi, dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Dan konsekuennya dia tidak minum minuman keras dan minum anggur. Berapa banyak dari kita, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka konsekuensinya kita akan menjauhi hal-hal yang daging, yang keduniaan. Itu seperti Yohanes, sejak dalam kandungan ibunya, dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Bahkan dia tidak minum anggur, tidak minum minuman keras. Itu juga satu tanda kalau orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan selanjutnya saudara, kita akan lihat ada satu perbandingan yang akan kita periksa. Di sini mabuk oleh anggur lawan penuh dengan Roh Kudus. Apa perbedaannya saudara? Bahkan ketika kita baca tadi dalam Efesus pasal 5 ayat 18 dikatakan, diperintahkan kepada kita, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau kita membandingkan, kalau kita melihat
antara orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan antara orang yang mabuk oleh anggur. Di sini pernah ada yang mabuk? Siapa yang pernah mabuk? Enggak mabuk anggur Bu, aku mabuk cinta. Sama saja mabuk anggur sama mabuk cinta. Kalau orang sudah mabuk cinta, apa? Lupa segalanya. Betul enggak saudara? Lupa segalanya. Dikatakan kotoran kucing rasa coklat. Karena sudah tidak bisa dikendalikan otak dan pikirannya. Mabuk oleh anggur, mabuk oleh cinta. Saudara yang kasih Tuhan, saya pernah melihat orang yang mabuk. Bukan saya yang mabuk, tapi saya menyaksikan orang mabuk. Saudara yang kasih Tuhan, kalau orang itu mabuk karena dikendalikan oleh anggur, pikirannya itu sudah tidak sehat lagi. Dia dikendalikan oleh anggur. Maka ketika dia jalan sempoyongan tidak bisa menguasai mengendalikan tubuhnya. Dan ketika dia sempoyongan dia jatuh di pinggir jalan. Dan ketika dia jatuh dia merapat, merangkak, mencari pegangan. Maka dia ketemulah tiang listrik. Maka tiang listrik itu dipegangi, diciumin, dibele-bele. Kemana kamu sayang? Aku temukan kamu di sini. Itu artinya akal sehatnya sudah dikendalikan oleh anggur. Jadi apapun yang diperintahkan oleh dagingnya dilakukannya. Dan kebalikannya, kalau saudara dikendalikan oleh Roh Kudus, maka hidupmu akan dikuasai Roh Kudus. Maka engkau akan melakukan sesuatu kehendak Roh Kudus. Maka engkau melakukan dan membuat segala apapun yang diinginkan Tuhan. Itulah perbedaannya orang yang dikendalikan mabuk oleh anggur dan yang dikendalikan Roh Kudus. Maka kedua-duanya itu akan dikendalikan. Tapi yang satu dikendalikan oleh kedagingannya, yang kedua kalau engkau dikendalikan Roh Kudus, maka hidupmu dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Bisa melihat perbandingannya saudara? Jadi hari ini jangan kau mabuk oleh anggur. Sesungguhnya itu satu kiasan. Kalau orang dikendalikan oleh kedagingan, keakuan atau minuman atau miras. Maka perlakuannya, perbuatannya, tingkahnya sudah dikendalikan oleh miras tadi. Tapi kalau engkau mabuk oleh Roh Kudus, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka hidupmu dipenuhi, dikuasai dan engkau akan dituntun oleh Roh Kudus. Dan engkau akan melakukan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, itu engkau lakukan. Karena itu hari ini kita akan belajar. Efesus 5 ayat 18, hendaklah engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan berarti saudara tidak punya Roh Kudus. Setiap kita yang percaya otomatis engkau menerima Roh Kudus. Tapi menerima seperti botol ini ada airnya tapi belum penuh. Makanya kalau orang belum dipenuhi Roh Kudus, dia seringkali goyah, dia seringkali goncang, dia seringkali mabuk, mungkin mabuk yang lainnya. Bukan karena Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini saudara, ada berapa banyak orang-orang yang hari ini seringkali kesurupan, seringkali tidak sadar. Karena apa? Ketika kita lihat dan kita doakan, ternyata nenek moyangnya, ataupun orang tuanya, atau kakeknya ada perjanjian dengan kuasa gelap. Dan itu turun. Hari-hari ini berapa banyak orang-orang walaupun di dalam Tuhan cuman punya Roh Kudus tapi belum dipenuhi. Kadang suka kesurupan. Sesungguhnya orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak akan pernah kesurupan. Seperti pesawat tidak akan pernah landing kalau tidak ada dasarannya, landasannya. Begitu kita, enggak akan pernah kita dirasuk ataupun kesurupan. Kalau kita tidak buka celah, kalau kita tidak buka landasan. Saudara yang kasih Tuhan hari ini. Saat ini saudara, penuhilah dirimu dengan Roh Kudus. Jangan cuma menerima Roh Kudus. Karena menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus berbeda. Betul saudara? Itu perbedaannya tadi. Dan hari ini saudara tahu apa sih arti dipenuhi? Seperti botol ini. Arti dipenuhi ini harus dipenuhi. Air ini harus memenuhi botol ini. Jangan cuma seperempat, jangan cuma separuh, jangan punya 3/4, tapi harus full penuh. Maka engkau akan melihat hidupmu akan berbeda. Hidupmu penuh dengan keberanian. Bisa berani menyaksikan cinta Tuhan. Bisa berani mengabarkan Injil. Apapun itu risikonya. Seperti Paulus, seperti Stefanus, seperti Yohanes. Itu adalah contoh-contoh orang yang dipenuhi Roh Kudus. Selanjutnya, poin kedua besar. Apa tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus? Kalau tadi apa sih dipenuhi Roh Kudus itu apa? Sudah ada jawabannya. Kalau yang kedua besar ini, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tandanya apa? Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31. begini bunyinya.
Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lanjut Lukas 1:67. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Nah, ini adalah selalu tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. So, di samping dia berani memberitakan Injil, di samping dia berani bersaksi, tapi ada berapa banyak juga orang kalau sudah dipenuhi Roh Kudus dia juga bisa bernubuat. Itu salah satu tanda. Bahkan orang kalau dipenuhi Roh Kudus dia bisa berbahasa roh. Bisa berbahasa roh, bisa bernubuat, tapi itu pun perlu diuji. Karena berapa banyak? Kalau saudara berbahasa roh, kalau bahasa roh itu asli, saya tidak mengerti artinya bahasa Hokkien, saya tidak bisa Mandarin. Tapi saya tidak tahu, bisa tahu kalau itu bahasa Hokkien. Karena nadanya beda. Saya tidak bisa bahasa Inggris dengan baik. Tapi saya bisa tahu kalau orang itu berbicara dengan bahasa Inggris. Saya tidak bisa berbahasa Prancis. Tapi saya tahu kalau itu sedang berbahasa Prancis. Begitu pula dengan bahasa roh. Bahasa rohmu ini cuman kamu pelajari. Hanya karena latah. Satu kata yang kamu ulang-ulang. Atau memang itu bahasa roh asli. Itu bisa kelihatan. Sekali lagi. Orang yang punya kepenuhan Roh Kudus itu ada tanda-tandanya. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat kembali lagi. Apa tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus? Kita akan baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 6 sampai 10. Kisah Rasul pasal 2 ayat 6 sampai 10 begini bunyinya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapodekia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah salah satu contoh. Dan ini kisah nyata. Dikatakan mereka bisa berbahasa daerah masing-masing kita. Itu bukan bahasa dunia, tapi itu adalah bahasa dunia secara nilai supranatural. Itu artinya seperti ini, saudara. Pada satu kali ada seorang pendeta yang mengadakan KKR di negara Rusia. Dan di sana pendeta ini tidak bisa berbahasa Rusia, dia hanya bisa berbahasa Inggris. Tapi ketika itu dia ke tempat Rusia tadi, disediakan penterjemah. Yang seseorang penterjemah bisa menerjemahkan dari bahasa Inggris kepada bahasa Rusia. Dan KKR itu berlangsung beberapa hari. Hari yang pertama, hari yang kedua aman-aman saja. Karena penterjemah hadir tepat pada waktunya. Dan setiap khotbah diterjemahkan. Tapi pada KKR hari yang ketiga, tiba-tiba penterjemah tidak hadir. Dan ketika diselidiki ternyata penterjemah disekap ataupun diculik oleh komunis. Maka mereka panik. Tidak ada yang bisa menerjemahkan. Bagaimana pendeta ini bisa berkhotbah? Dan pendeta ini hanya berdoa. Dan karena sudah waktunya dia naik mimbar dan berkhotbah. Maka dia terjang saja dengan bahasa Inggris. Dan ketika dia berkhotbah, dia heran melihat jemaat respon dan antusias. Dan di akhir khotbah, maka beberapa orang datang dan menyalami dia. Pak Pendeta, seandainya Pak Pendeta kita tahu bisa berbahasa Rusia sedemikian bagusnya. Kita tidak perlu pada hari yang pertama dan kedua itu menyewa penterjemah. Apakah sudah mengerti artinya? Itu artinya bahasa dunia tapi punya nilai supranatural. Dan apa yang kita perkatakan itu bisa diubah oleh kuasa Roh Kudus. Menjadi bahasa sesuai dengan pengertian orang yang mendengarkan. Itu artinya nilai supranatural yang luar biasa.
Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat kembali tanda-tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan baca dalam Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 25. Begini bunyinya, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Inilah kesimpulannya saudara. Jadi tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, dia suka memuji, dia suka menyembah Tuhan. Itulah tanda-tanda pertama. Apakah itu ada dalam dirimu? Mungkin engkau sedang masak, tapi engkau dengan memuji Tuhan. Mungkin engkau sedang menyetir, mengemudikan mobil. Engkau suka sekali bernyanyi. Mungkin engkau sedang bekerja, engkau suka sekali bernyanyi. Itu tanda-tanda yang pertama. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, selalu mulutmu tidak akan berhenti memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, orang yang selalu hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, itu akan kelihatan dengan ucapan syukur dalam kehidupannya. Di dalam 1 Tesalonika 5:18 dikatakan, mengucap syukurlah senantiasa. Senantiasa itu artinya dalam keadaan baik maupun tidak dalam keadaan tidak baik pun sekali. Dia tetap mengucap syukur. Dalam keadaan baik maupun dalam keadaan malang, tetaplah mengucap syukur. Tapi berapa banyak orang di luar sana, dia hanya mengucap syukur kalau ada naik pangkat. Dia bisa mengucap syukur kalau kenaikan gaji. Dia bisa mengucap syukur kalau anaknya mungkin dapat berkat. Saudara yang kasih Tuhan, saya sebagai pendeta, saya tidak pernah diundang orang ketika dia dalam keadaan mungkin bangkrut, mungkin dalam keadaan masalah, mengucap syukur. Enggak ada ucapan seperti itu. Yang ada saya diundang mengucap syukur ketika pindah rumah baru. Saya diundang untuk mengucap syukur ketika anaknya naik kelas. Dan mulai belajar. Namanya mengucap syukur dalam segala keadaan. Apapun yang kau alami saat ini. Mengucap syukurlah senantiasa. Dan ketika engkau mengucap syukur, di situ akan ada kebaikan, di situ akan ada keajaiban. Saudara yang kasih Tuhan, saudara ingat ketika wanita 12 tahun pendarahan dan diceritakan dia sudah pergi ke tabib berapa banyak. Bahkan bukan hanya itu saja, hartanya habis. Dan bukan hanya hartanya yang habis, tenaganya habis. Bahkan untuk berdiri berjalan saja dia sudah tidak mampu. Tapi saudara melihat ketika tetap ada ucapan syukur itu membuat engkau semangat. Harta tidak punya. Sanak saudara sudah tidak ada satu pun yang mendekat. Tapi dia punya satu-satunya adalah semangat dan iman. Maka dia punya keberanian yang luar biasa. Orang yang dipenuhi roh, dia akan berani menyeruak di kerumunan orang. Dengan risiko. Zaman dulu kalau orang pendarahan dianggap najis. Tapi dia mau melawan itu semuanya. Dan ketika dia punya iman, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Makanya saya katakan, orang yang penuh dengan Roh Kudus yang pertama dia punya keberanian. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kalau saudara kenal saya awal, saudara pasti tahu saya orangnya tidak bisa berbicara. Kalau saya hari ini bisa berdiri dan saya bisa berkata-kata panjang, itu bukan saya, itu Roh Kudus yang menggerakkannya. Mungkin saudara di sini lihat, saya paling diem gak bisa ngomong orangnya. Bahkan saya potong rambut, biasanya orang salon itu pandai ngomong, pandai gosip, saya gak bisa itu. Tapi hari ini kalau saya bisa berbicara itu bukan karena saya. Itu semua karena Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini milikilah ucapan syukur. Bahkan ketika ada seorang ibu penjual tempe, sangat sederhana. Dia anak Tuhan dan setiap hari dia pasti berjualan tempe di pasar. Dan ketika beberapa hari kedelai itu
bungkus mungkin 1-2 hari dan waktunya tiba, dia akan bawa tempe ini ke pasar. Tapi pada satu kali ketika terakhir dia akan membawa tempenya ini ke pasar, dia lihat kok belum jadi. Tapi dia tetap mengucap syukur. Maka dibawalah tempe yang belum jadi ini ke pasar dengan harapan di tengah perjalanan tempe kedelai ini akan menjadi tempe. Tapi sepanjang hari, sepanjang perjalanan ke kampung menuju pasar, dia terus bersyukur kepada Tuhan. Dan sampai ditata di meja pasar pun, kedelai tetap jadi kedelai, tidak menjadi tempe. Tapi dia tetap mengucap syukur, berharap kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang pembeli yang mencari ke sana kemari tidak menemukan. Karena dia akan membawa kedelai yang masih belum menjadi tempe untuk keluar kota. Dan ibu ini tempenya diborong dengan harga yang luar biasa. Yang percaya katakan amin, diberikan bagi Allah yang Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Kalau hari ini kok ada ucapan syukur, yang tidak ada menjadi ada. Jangan pernah bersungut, ikut Tuhan. Kadang-kadang deg-degan, sedep-sedep ngeri. Tapi ujungnya adalah luar biasa. Selanjutnya saudara. Tanda kedua orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama tadi ada keberanian, ada pujian, selalu memuji Tuhan, tidak bersungut dan tidak menggerutu. Yang kedua adalah penuh dengan ucapan syukur. Yang ketiga, kita akan lihat yang ketiga, orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia tidak pernah merendahkan satu dengan yang lainnya. Saya berikan satu contoh lagi tentang ucapan syukur. Berapa banyak hari ini anak Tuhan sedang berbicara dan menggerutu, Bu, saya ini cuma modal cumpon tapi kok enggak disertai sehingga saya ludes. Itu bukan perkataan ucapan syukur. Saudara yang kasih Tuhan, saya pernah membaca satu kisah. Pada satu kali ada seseorang yang seorang penginjil dari India yang bernama Sudar Singh. Dan penginjil ini ketika akan melayani, dia membawa sebagian uangnya dan yang sebagian disimpan ke rumah. Dan apa yang terjadi? Dalam perjalanan dia dirampok oleh perampok sehingga dia habiskan semuanya. Maka Sudar Singh ini tidak jadi beli buku, saudara. Dan dia pulang ke rumah dan di situ dia menulis buku hariannya. Apa yang ditulis? Dia tidak mengatakan sial, dia tidak mengatakan kecewa, tapi di situ ditulisnya, Tuhan, hari ini aku mengucap syukur. Aku memang dirampok habis, tapi aku masih ada sisa uang di rumah. Dan ucapan syukur yang kedua, Tuhan, aku mengucap syukur karena hari ini hanya uangku yang dirampok, bukan nyawaku yang dirampok. Yang ketiga, aku mengucap syukur karena hari ini aku yang dirampok, bukan aku yang merampok. Saudara yang kasih Tuhan, segala sesuatu yang buruk sekalipun, kalau engkau tetap ada ucapan syukur, maka ucapan syukurmu itu akan mengubah hal yang tidak baik menjadi baik. Yang percaya katakan amin. Yang do online chat amin kalau engkau percaya. Kalau hari ini kau mengalami hal-hal yang buruk sekalipun, tetaplah mengucap syukur. Saudara yang kasih Tuhan, bukan kita mengucap syukur atas celaka yang menimpa, tapi kita mengucap syukur bahwa itu semua bukan kita yang membuat. Kita dirampok, tapi kita bersyukur bukan kita yang merampok. Amin, saudara. Kalau kita dirampok itu sebagian dari kepercayaan Tuhan yang Tuhan titipkan pada setiap kita. Saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita mempunyai pengertian bahwa apapun yang melekat di badan kita bukan milik kita. Kalau kita kehilangan, kita tidak akan pernah gila, saudara. Kecuali kalau orang itu betul-betul merasa ini hak miliknya. Kita akan gila ketika kita kehilangan. Saudara yang kasih Tuhan. Yang ketiga, kita akan lihat tadi. Jangan pernah kita merendahkan satu dengan yang lainnya. Tadi kita sudah bacakan ayatnya di dalam Lukas tadi. Ya, betul ya saudara ya. Kita akan lihat di sini. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia tidak akan pernah merendahkan orang lain. Dia akan menganggap orang lain itu lebih dari dirinya. Kalau orang suka memandang enteng, memandang mata sebelah orang lain, itu tanda dia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan pernah gampang membuli, tidak akan pernah gampang mengejat atau memfitnah orang. Saudara yang kasih Tuhan, saya berikan satu pengertian saudara. Pada satu kali ada seorang istri dan suami, dan istri dan suami ini saling memanggil mama dan papa. Suaminya panggil istrinya mama, istrinya panggil suaminya papa. Pada satu kali, karena suaminya ini suka sekali memuji istrinya dan sekaligus merendahkan di saat yang sama. Pada satu kali ketika istrinya berbuat salah, suami mengatakan, Mama, kamu ini cantik tapi bodoh.
diem aja. Dan istri yang buat kesalahan lagi. Mama, kamu itu cantik tapi bodoh. Setiap hari dia makan perkataan itu. Sampai pada satu kali dia sudah jedok rasanya. Dia katakan, betul papa, aku cantik tapi bodoh. Karena kebodohanku, maka terima papa sebagai suamiku. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah kita merendahkan orang. Saudara yang kasih Tuhan, saya punya pembantu. Pembantu saya suka lupa. Kalau ada orang kirim paket, dia simpan memang. Tapi ketika saya datang dia lupa nyampaikan. Sampai orang yang kirim, loh ada kabarnya enggak? Sudah diterima belum kok enggak ada kabarnya? Apa ya? Paket. Perasaan saya belum terima. Loh ini loh buktinya. Di-share foto. Pembantu saya terima. Oh iya, tapi pembantu saya belum ada ngomong. Saya tanya, ada paket kah? Dia pikir-pikir. Kayaknya sebentar Bu. Oh iya, padahal sudah 2 hari. Nanti ada sesuatu suruh belanja, saudara. Belanja ini yang dibeli yang lainnya. Kita tidak bisa ngomong dia bodoh. Kalau dia pintar, dia nggak mungkin jadi pembantu. Dia akan jadi bos. Gitu. Jadi kita nggak bisa menjudge orang. Kalau dia pandai, dia nggak mungkin menetapkan dirinya sebagai pembantu. Tapi seraba banyak saya juga mendengar. Majikan kalau ngomong sama pembantunya bodoh, goblok, saudara. Itu tidak boleh, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat ya, kita sudah tahu tadi jangan pernah merendahkan satu dengan yang lainnya. Nah, poin besar yang ketiga, tadi poin besar yang pertama kita sudah diajarin apa sih penuh itu? Setiap kita sudah terima, tapi belum tentu penuh. Yang poin besar yang kedua, tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Itu apa? Suka memuji, suka bersyukur, tidak merendahkan orang lain. Dan sekarang poin besar yang ketiga yang terakhir. Bagaimana Bu caranya dipenuhi Roh Kudus? Kita akan lihat. Bagaimana caranya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita akan lihat. Maaf. Ya, saya persingkat saja. Ini sudah ada di sini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ini dikatakan tentang tadi jangan saling merendahkan. Kalau istri itu bisa tunduk kepada suaminya, saya yakin percaya suami tidak akan pernah masuk dalam anggota istri. Apa itu istri itu, saudara? Ikatan suami takut istri. Itu enggak akan pernah ada. Kalau istrinya tunduk. Tapi yang ada sekarang istri-istri suka taringnya muncul, tanduknya muncul. Makanya terjadilah anggota istri, ikatan suami takut istri. Begitulah di sini dikatakan Efesus 5:25, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara kasih Tuhan, kalau suami bisa mengasihi istrinya, itu akan ada ketentraman dalam rumah tangga. Ada berapa banyak perpecahan, ada berapa banyak perceraian. Itu karena diawali saling merendahkan, tidak ada penundukan diri, tidak ada saling menghargai dan menghormati. Makanya terjadilah perpecahan. Banyak gereja, banyak persekutuan pecah karena tidak ada saling menghargai dan menghormati, tidak ada penundukan diri. Betul saudara? Sukanya ladung, bila perlu gembalanya yang diteladung. Tapi tidak di sini ya, di sana, di Irian. Betul saudara? Di sini semuanya tunduk semua, betul? Tunduk sama pemimpin ya. Selanjutnya kita akan lihat yang terakhir. Bagaimana supaya dipenuhi dengan Roh Kudus? Kita akan baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Saudara kasih Tuhan, kembali lagi Tuhan katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Berapa banyak anak Tuhan, dia ingin dipenuhi roh-roh, tapi dia juga tidak mau lepas dari dosanya. Ketika saya mengatakan, sudahlah Bu, Ibu harus bisa melepaskan dosa keterikatan, kecanduan narkoba, kecanduan anggur itu ada loh. Jadi orang yang kecanduan narkoba, anggur bukan cowok loh. Perempuan ada. Begitulah dengan suami. Sudahlah Pak, engkau harus bisa melepaskan. Will, enggak bisa Bu. Karena ini cuma satu ini aja enggak bisa saya lepaskan. Enggak bisa. Tapi dia pingin
memiliki dipenuhi Roh Kudus, nggak bisa. Saudara bisa bayangkan, ini tidak penuh. Tapi coba kalau saya isi dengan kerikil-kerikil, saya isi dengan kayu, saya isi dengan tisu, kira-kira bisa naik enggak ini airnya? Otomatis bisa kan? Minimal naik. Karena saya isi dengan batu dalamnya, saya isi dengan kayu, saya isi mungkin dengan tisu, pasti agak penuh, betul? Tapi sesungguhnya tidak penuh. Kalau kotorannya tidak kamu buang, tidak akan pernah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi hari ini lepaskan ikatan-ikatan membelenggu kita. Mungkin kita terikat dengan minum mabuk. Mungkin kita terikat dengan hal-hal yang tidak baik. Mungkin kita terikat dengan hal-hal yang bisa menjerat kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya tutup dengan cerita saya. Kenapa orang itu tidak bisa mengincak 2 kapal? Orang yang mengincak 2 kapal dia sendiri yang akan celaka. Saudara yang kasih Tuhan, sementara kita ingin dipenuhi Roh Kudus, tapi kita tidak mau melepaskan dosa lama kita. Saudara yang kasih Tuhan, pada satu kali ada 2 orang pemuda yang diundang di pesta nikah ke tetangga seberang sungai maksudnya. Jadi tidak bisa perjalanan ini dengan becak, tidak bisa dengan jalan kaki, tapi harus dengan perahu. Karena itu ada di dalam pedalaman. Maka singkat kata 2 pemuda ini naik perahu, didayung dengan cepat. Hanya dengan waktu 30 menit nyampe ke seberang, saudara. Dan akhirnya dia pesta pora malam itu di pesta pernikahan itu. Sehingga dia mabuk berat. Maka keduanya ketika sudah menjelang subuh, dia pulang dengan tertatih-tatih. Dan dia masuk ke perahunya. Dia dayung kuat-kuat karena dua-duanya ini mabuk, dia dayung sekencang-kencangnya. Sampai matahari sudah bersinar, mabuknya mulai berkurang. Dia heran, kenapa ya mulai dari subuh sampai terang benderang kita belum nyampe. Apa yang terjadi? Ketika dia perhatikan, ternyata tali perahu itu tidak dilepas, masih terikat di tiangnya. Itu artinya, kamu ingin dipenuhi Roh Kudus, kamu ingin maju di dalam pelayanan, kamu ingin maju di dalam segala hal. Tapi engkau masih terikat dengan dosa, tidak bisa maju. Amin saudara. Jadi 3 hal yang sederhana ini, 3 hal besar yang kita pelajari hari ini. Apa sih penuh dengan Roh Kudus? Penuh itu artinya sampai memenuhi hidupmu. Bukannya menerima saja, kita memang sudah menerima, tapi menerima dengan dipenuhi itu berbeda. Dan apa dan bagaimana tanda-tandanya? Kita lihat tanda-tandanya orang yang suka memuji-muji, menyembah Tuhan, bersyukur dan tidak mau merendahkan orang lain. Itu dipenuhi Roh Kudus. Dan yang terakhir apa tadi saudara? Apa yang terakhir tadi? Ya, tidak merendahkan. Yang pertama suka memuji, yang kedua bersyukur, yang ketiga tidak merendahkan orang lain. Dan bagaimana caranya? Harus kita melepaskan dosa lama kita. Amin. Tuhan memberkati, biarlah malam ini kita diberkati Tuhan. Sudah mendapatkan sesuatu malam ini, saya yakin percaya hidupmu dengan keajaiban. Sudah akan menerima perkara-perkara yang ajaib hari ini. Dan saya yakin percaya, sudah pulang dengan kemenangan yang luar biasa. Dan jangan lupa, besok sore jam 6 kita ada Jumat Agung di tempat ini. Kita akan bersama-sama merayakannya jam 6 sore. Amin. Ada onset, ada online. Tuhan memberkati. Kita akan tutup dengan pujian. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah, ku
Bapa yang baik, kami sudah mendengar Tuhan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau mampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Amin. Malam ini kami mengerti Tuhan apa sih dipenuhi itu. Dipenuhi itu saudara. Kami betul-betul menerima dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan. Engkau melihat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Baik yang online maupun onsite. Engkau penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Dan kami terus-menerus memuji, memuliakan nama-Mu. Seperti Daud 7 kali sehari memuji Engkau Tuhan. Dan kami akan terus bersyukur. Dalam keadaan kami apapun Tuhan kami bersyukur. Karena kami yakin percaya Engkau akan bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi Amin. orang yang mengasihi Engkau. Dan kami tidak akan pernah merendahkan satu dengan yang lainnya. Karena kami yakin percaya yang satu lebih utama dari kami. Terima kasih Roh Kudus. Dan bila Tuhan hari ini Tuhan, kami lepaskan ikatan-ikatan dan jerat-jerat dosa yang menjerat kami. Sehingga kami tidak bisa menikmati kemenangan yang Kau sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendoakan umat-Mu. Mari Bapa, Engkau berikan kami hikmat marifat. Dan kami berdoa Tuhan, agar besok sore Tuhan dikumpulkan kembali untuk mendengar suara hati-Mu. Di dalam Jumat Agung Tuhan, kami akan memperingati Tuhan bagaimana penderitaan-Mu, bagaimana pengorbanan-Mu, karya-Mu yang mengerjakan korban yang terbesar, memberikan kami pengampunan, bahkan memberikan kami Tuhan suatu kelepasan dari dosa, bahkan memberikan kami masa depan yang luar biasa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami juga berdoa khususnya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan, yang terbeban memberikan konsumsi. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berkati konsumsi yang sudah ada. Sucikan, kuduskan buat setiap kami yang memakannya menjadi berkat. Dan Engkau kembalikan berlipat kali ganda untuk tangan-tangan sudah menyediakannya. Berkati usaha pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati masa depannya, berkati apapun dikerjakannya Engkau buat berhasil. Dan sebentar Tuhan, kami kalau berpisah satu dengan yang lainnya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami khususnya berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau malam ini, baik di pemimpin pujian, baik pemusik, baik pendoa, baik absen, baik multimedia, baik setiap anak-anak yang hadir saat ini, baik yang di online maupun di onsite, berkati dengan berkat yang sama. Terima kasih Roh Kudus. Mari saudara, kita akan angkat kedua belah tangan kita dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu, dan Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Amin. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan saat ini terimalah berkat damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih sayang kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis selalu ada dalam kehidupan kita. Mulai malam ini sampai Maranatha. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati.